Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Surabaya. Di dalam setiap pertemuan saya selalu berdoa, saya selalu berharap kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap pertemuan kita selalu membawa manfaat untuk peningkatan kualitas dunia kita dengan segala urusannya, dan bisa meningkatkan kualitas spiritual dengan segala panorama dan makom-makomnya di dalamnya. Sahabatku meditasi kuantum, beberapa hari ini saya ingin membahas tentang tafakur, membahas tentang suluk, membahas tentang khalwat, membahas tentang suwung. Karena seseorang yang mengamalkan atau mengistiqomahkan tentang ilmu tafakur itu sangat jarang dan sangat sedikit. Karena bahwa sesungguhnya diam di dalam tafakur itu banyak yang beranggapan tidak melakukan apa-apa, sehingga tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, misalnya mendapatkan karomah, mendapatkan ilmu laduni, mendapatkan ilmu kadik jayan, dan lain sebagainya. Padahal ilmu tafakur, ilmu diam itu adalah sebuah ilmu dari puncak segala ilmu, puncak daripada segala amaliyah. Itu ada di dalam tafakur, ada di dalam samadhi, ada di dalam merenung. Karena apa? Di dalam tafakur, di dalam diam inilah sebenarnya diri kita sedang menatap wajah Allah yang berupa sifat, yang berupa asma, yang berupa karakter dan perbuatan yang meliputi segala sesuatu ini. Dia yang mensifati tumbuhan, dia yang mensifati alam, dia yang mensifati air, udara, angin, gunung-gunung, jurang-jurang, pemandangan alam yang begitu indah. Dialah yang mensifati segala sesuatu, dan dialah yang menamai segala sesuatu. Dan segala sesuatu nama serta sebutan itu berasal dari Tuhan kita yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam itu cara kita untuk memandang, untuk mensyukuri, untuk mengagungkan, untuk mengagumi, untuk menerima, untuk meresapi. Dalam tafakur itu, dalam diam itu, kita merasakan, kita melihat, kita menyaksikan keagungan, kekuasaan, kebesaran Allah di dalam segala sesuatu, di dalam segala makhluk yang Allah jadikan, yang Allah ciptakan. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, diam inilah cara kita untuk meresapi zikir-zikir kita, lelaku kita, tirakat kita, puasa kita, solawat kita, solat kita,
pekerjaan kita, karir kita, jabatan kita, sudahkah benar-benar meresap di dalam kehidupan kita? Benarkah sudah meresap di dalam segala sesuatu yang ada di dalam diri kita? Sehingga zikir itu, sholat itu, membaca Al-Quran, bersolawat, berbuat baik kepada siapapun, sudahkah hidup di dalam nadi kita sehingga menggerakkan jantung kita, menggerakkan setiap tarikan napas yang keluar dari dalam diri kita, sehingga menjadi dan berbuah sebuah perilaku dan perbuatan yang baik, yang adiluhung, yang rahmatan lil alamin. Apabila kita belum bisa merenungi, belum bisa mentafakuri setiap amaliyah yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan, maka akan sulit amaliyah kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita, bisa mematangkan jiwa kita, bisa mensucikan hati kita dan prasangka-prasangka di dalamnya. Apabila kita juga tidak mentafakuri setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, maka diri kita tidak akan pernah bisa melihat, memetik pelajaran, memetik hikmah, sehingga pelajaran dan hikmah itu bisa untuk memajukan langkah-langkah kita, usaha-usaha kita, perbuatan-perbuatan kita. Dengan tafakur inilah kita bisa melihat, kita bisa mengukur perbuatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sejauh mana dia sudah bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita, dan khususnya lebih bermanfaat di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Tafakur atau merenung ini adalah mengaitkan segala amal ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan kita, dan segala sesuatu yang kita perbuat, termasuk di dalam pandangan kita, pendengaran kita, ucapan kita, kita hubungkan. Dan jangan pernah diri kita kehilangan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ritual atau ibadah zikir misalnya, ibadah sholat misalnya, membaca Al-Quran misalnya, membaca mantra-mantra di dalam kehidupan kita, membaca doa di dalam kehidupan kita. Kita mengucap sesuatu yang berbentuk huruf sehingga kita bisa membacanya, mengucapkannya. Huruf itu menjadi kalimat sehingga kita menyebut sebuah sebutan, sebuah nama. Maka apabila kita tafakuri nama atau sebutan tadi, pasti mempunyai sifat, pasti mempunyai karakter atau perbuatan, dan pasti akan bersumber dari zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengamalkan zikir, mengamalkan sholat,
yang kita tahu hanya bacaannya, tanpa mengetahui dan tanpa kita hubungkan dengan Tuhan kita, maka bacaan itu zikir-zikir yang kita lakukan tadi dengan bacaan-bacaan tersebut, kita hanya sekedar melakukan sebuah ritual yang mengulang-ulang sebuah huruf, mengulang-ulang sebuah nama, mengulang-ulang sebuah sebutan-sebutan. Zikir apapun, sholawat apapun yang kita lakukan, membaca mantra, membaca doa, tanpa kita tafakuri, maka doa kita, zikir kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang kita ucapkan, terutama mantra-mantra, zikir-zikir, hijab-hijab, kalimat yang bagus yang kita jadikan menjadi wasilah untuk permohonan kita, untuk doa kita, tanpa kita tafakuri, kita hubungkan kepada sifat Allah, kita hubungkan kepada perbuatan daripada Allah, tanpa kita hubungkan dengan cita rasa daripada Allah, maka huruf itu akan berdiri sendiri. Sedangkan huruf dan sebutan itu apabila dia berdiri sendiri, tidak berdiri kepada sifat, tidak berdiri kepada af'al, dan tidak berdiri kepada zat, maka yang kita ucapkan akan terasa hampa. Yang kita ucapkan tidak mempunyai energi, tidak mempunyai cita rasa, sehingga dia tidak mempunyai kekuatan untuk merubah apapun, untuk mendatangkan apapun di dalam kehidupan kita. Tetapi apabila yang kita lakukan di dalam amaliyah tersebut, lalu kita tafakuri, dan kita tidak memisahkan setiap sebutan, setiap nama tersebut dengan sifatnya, dengan af'alnya, dengan zatnya, maka zikir itu pasti sampai kepada Allah. Doa itu pasti sampai kepada Allah. Puja-puji kita itu pasti sampai kepada Allah. Salat kita pasti sampai kepada Allah. Segala ritual agama kita pasti sampai kepada Allah. Jadi bukan soal bagusnya ayat atau bagusnya asma yang kita baca, yang kita amalkan, tetapi sejauh mana diri kita mampu menyambungkan, mentafakuri, sehingga tidak kehilangan, tidak terputus sambungan amaliyah yang kita lakukan. Jadi di dalam kita sholat, di situ membaca doa, di dalam zikir, di situ kita menyebut asma Allah, di dalam sholawat kita mengagungkan asma junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diputus. Teruskan, sambungkan dengan tafakur kita, dengan sifat Allah, dengan perbuatan Allah, sehingga zat Allah terasa di dalamnya. Karena apabila kita menyebut nama, maka sesungguhnya nama itu tidak bisa terpisahkan dengan sifatnya, dengan af'alnya, dan dengan zatnya. Yang memisahkan adalah diri kita sendiri, yang tidak mau mentafakuri,
tidak mau merenungkan setiap nama, setiap sebutan yang kita ucapkan. Begitu juga dengan segala sesuatu atau setiap keadaan dan setiap kejadian yang ada di dalam kehidupan kita ini. Apa yang kita dengar, di situ ada sifat daripada Allah. Apa yang kita lihat, di situ ada sifat daripada Allah. Apa yang kita ucapkan, di situ ada sifat daripada Allah. Apa yang kita temui di dalam kehidupan kita, semuanya ada sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancurnya jiwa seseorang, hancurnya kehidupan seseorang, semuanya itu lebih disebabkan oleh sebuah keadaan, oleh sebuah kejadian yang terjadi, yang ada di dalam kehidupan seseorang tersebut, yang mana seseorang tersebut tidak mau dan tidak mampu mentafakuri, cenderung cepat-cepat berburuk sangka kepada kejadian dan setiap keadaan tersebut tanpa mentafakurinya, menghubungkan dengan asmanya, menghubungkan dengan perbuatannya, sehingga terhubung dengan zatnya. Inilah yang menjadikan seseorang itu rugi, terpuruk, sakit-sakitan, miskin, kesulitan, kekeringan, kesempitan. Hal itu terjadi karena dirinya tidak mampu mentafakuri, merenungi setiap keadaan dan kejadian itu. Karena setiap kejadian dan keadaan itu adalah sifat daripada Allah, maka kita harus menyempurnakan sifat tersebut, menghubungkan dengan asmanya, perbuatannya, dan zatnya. Maka tidak ada sebuah keadaan dan kejadian yang merugikan bagi kita, kecuali dia mendatangkan sebuah hikmah, sebuah pelajaran, sebuah pendewasaan. Karena sebelum Allah membuat diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih besar, menjadi lebih banyak rezekinya, banyak mitranya, besar usahanya, besar kapasitasnya, jangkauannya, jabatannya, maka terlebih dahulu Allah akan datangkan suatu kejadian, suatu keadaan yang sebenarnya keadaan tersebut tidak bertujuan untuk menghancurkan, menakut-nakuti diri kita, tetapi keadaan tersebut justru ingin menguatkan jiwa kita. Kita akan mampu mengambil hikmah dan pelajaran untuk mendewasakan jiwa kita selama diri kita selalu mentafakuri setiap keadaan dan kejadian yang ada di dalam diri kita, menghubungkan sifatnya kepada asmanya, af'alnya, dan zatnya. Itulah salah satu manfaat daripada tafakur. Tafakur ini amat sulit untuk dijadikan jalan, untuk dijadikan saluran bagi nafsu kita, untuk melampiaskan nafsu kita. Amat sulit dan amat sukar untuk dijadikan kendaraan bagi ego kita, keakuan kita, untuk melakukan eksistensinya di dalam kehidupan kita. Tetapi apabila kita kurang bijaksana, kurang waspada, zikir yang kita lakukan
ibadah yang kita lakukan, tirakat-tirakat yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, tanpa kita tafakuri, tanpa kita renungi, maka akan sangat mudah menjadi kendaraan bagi nafsu kita, akan sangat mudah menjadi sarana bagi ego dan keakuan kita muncul dan eksis di dalam kehidupan kita. Sehingga amaliyah yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, yang seharusnya melembutkan hati kita, membuat diri kita tambah dewasa, tambah bijaksana, tambah cinta dan belas kasih kepada sesamanya, itu sulit untuk terwujud. Yang terjadi justru sebaliknya. Setiap apapun yang kita lakukan ingin menonjolkan eksistensi ego dan keakuan kita, sehingga nafsu kita merajai segala sesuatu yang kita lakukan. Untuk itu, marilah kita belajar benar-benar bertafakur, karena tafakur ini adalah anjuran daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta anjuran dari para mursyid-mursyid kita, guru-guru kita, dan para leluhur kita. Sehingga leluhur kita itu selalu memaknai bahwa di dalam kehidupan ini sesungguhnya kita sedang topo rame, bertapa di tempat yang ramai. Apapun yang dia lakukan, bicaranya, pendengarannya, penglihatannya, segala sesuatu yang dia lakukan, semuanya adalah sebagai bentuk topo broto atau bertapa, sehingga apapun yang dia lakukan selalu terlihat sunyi, sendiri, sepi dari penglihatan orang, dari dipuji orang, dari dilihat orang, sehingga segala sesuatunya bersifat sembunyi meskipun nampak terang di dalam kehidupan ini. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.